Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jelang pemungutan suara ulang anggota DPD, KPU Padang lakukan pelipatan surat suara. Kemunculan buaya muara resahkan warga Bungus, Padang. Pesta budaya Tabui meriahkan bulan Muharram kembali digelar. Lebih dari 200 warga yang tinggal di sekitar gudang KPU di daerah Kotopulai, Kecamatan Koto Tangah, dikerahkan untuk melipat surat suara hari Senin. Kegiatan ini merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan suara ulang calon anggota DPD Sumatera Barat yang akan digelar Sabtu 13 Juli mendatang. Sebanyak 666.000 lebih surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap Kota Padang dilipat sejak Sabtu malam pekan lalu. Pengerjaannya dibagi per kelompok, masing-masing 3 orang untuk melipat 2.000 surat suara untuk satu shift. Kegiatan ini dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Tak hanya melipat, petugas juga menyortir surat suara yang rusak, seperti cetakan buram, tidak jelas, atau robek. Dari 80% surat suara yang telah siap dilipat dan disortir, hanya sebagian kecil yang ditemukan tidak memenuhi syarat. KPU akan menyiapkan kotak suara, bilik suara, serta kelengkapan pencoblosan, serta kelengkapan administrasi lainnya. Dijadwalkan tanggal 11 Juli hingga 12 Juli ini, pendistribusian kelengkapan pemungutan suara sudah sampai di semua TPS yang ada di Kota Padang. Jumlah surat suara yang datang itu sejumlah pemilih. Pemilih kita 666.071 dan ditambah surat suara cadangan 2%. Nah, itu jumlah surat suara yang datang dan akan disebar di 2.681 TPS ada di Kota Padang. Ya, nanti kita akan mendistribusikannya ke kelurahan di tanggal 11, di tanggal 12 itu kita akan kelurahan akan mendistribusikannya ke TPS-TPS yang ada di Kota Padang. Pemilihan suara ulang calon anggota DPD ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Irman Gusman sang penggugat. Hasil pemilu DPD tanggal 14 Februari lalu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Bu Sekjen Ketua PPS Kelurahan ATTS. Pemungutan suara ulang atau PSU khusus calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat akan digelar tanggal 13 Juli mendatang. Untuk menyukseskannya, Panitia Pemilihan Kecamatan Guguk Panjang memaksimalkan persiapan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara, terutama petugas Sirekap, seperti yang dilakukan di Kelurahan Awe Tajungkang, Tangah Sawah, akhir pekan lalu. Ketua PPK Kecamatan Guguk Panjang menuturkan, untuk menyukseskan PSU, banyak hal yang dilakukan, mulai dari membentuk KPPS hingga memberikan BIMTEK, terutama kepada petugas Sirekap. Karena tidak diperbolehkannya sosialisasi dari calon anggota DPD, maka KPPS yang akan bertugas menyosialisasikan pemilihan saat membagikan surat pemberitahuan atau C6 pada tanggal 9 hingga 11 Juli. Antisipasi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan BIMTEK pada yang KPPS, serta kami juga telah
mengadakan untuk koordinasi, apakah koordinasinya di tingkat KPU Kota juga telah mengadakan koordinasi, optimalisasi, dan di tingkat PPK juga melakukan hal yang sama, konsolidasi untuk optimalkan untuk mencegah terjadinya PSU di dalam PSU. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Bukit Tinggi bersama PPK dan PPS juga meningkatkan sosialisasi melalui media sosial, media massa, koordinasi dengan pengambil kebijakan, serta gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kami PPK Kecamatan Bogak Panjang mengucapkan selamat. 6 sekolah dasar negeri di Kota Payakumbuh memperpanjang pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Perpanjangan ini dilakukan karena sekolah masih kekurangan murid baru kelas 1. Kekurangan murid baru per satu kelas itu jauh dari jumlah kuota yang dialokasikan. Seperti di SD Negeri 17 Payakumbuh ini. Dari 28 orang kuota murid yang dialokasikan untuk kelas 1, jumlah murid baru yang mendaftar hanya 6 orang. Pihak sekolah bersama komite menyebutkan telah melakukan berbagai upaya agar kekurangan murid baru tiap tahunnya tidak terus berulang. Di antaranya menggratiskan sepasang baju seragam baru bagi murid yang mendaftar di sekolah yang berada di Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Barat. Namun langkah itu belum banyak membantu. Pihak sekolah menyebutkan bahwa penerapan zonasi yang belum maksimal menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah murid baru yang mendaftar ke sekolahnya. Di samping jumlah anak yang akan masuk SD yang tinggal di lingkungan sekolah itu juga sedikit. 28, satu kelas kan 28 SD. Yang sudah terpenuhi itu sudah ada muridnya berapa, Bu? 6 baru, Pak. 6 ya, Bu. Ya. Kalau keinginan dari masyarakat sendiri untuk sekolah di sini seperti apa, Bu? Kita lihatnya, Bu. Kalau yang sekitar sini ada di sini, Pak. Nggak ada masuk sekolah lainnya, Pak, kan. Kebetulan memang usia kelas 1 itu sekitar ini yang nggak ada sudah ditinjau, Pak, kan. Di lingkungan ini. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh, Dasril menyebutkan bahwa sekolah boleh memperpanjang pendaftaran hingga dimulainya proses belajar mengajar tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah yang sudah memenuhi jumlah murid sesuai kuota yang kita tetapkan dalam Juknis itu sudah kita stop untuk menerima. Kemudian kita berikan tahap 2 bagi sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Dinas Pendidikan Payakumbuh tetap optimis sekolah-sekolah yang kekurangan murid itu akan segera terpenuhi murid barunya. Data di Dinas Pendidikan Payakumbuh, terdapat 6 sekolah dasar yang kekurangan murid, yakni SD Negeri 27, SD Negeri 39, SD Negeri 17, SD Negeri 54, SD Negeri 60, dan SD Negeri 38. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sebanyak 18 dari 19 pengurus cabang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat ambil bagian pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Atletik tahun 2024. Kategori usia bawah 16 tahun dan usia bawah 18 tahun. Kejurprov ini dilaksanakan di lintasan atletik Universitas Negeri Padang. Kejuaraan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit muda atletik yang diikuti oleh sebanyak 279 atlet. Salah seorang atlet dari Solo mengatakan, ia sudah beberapa kali berpartisipasi untuk lomba lari 5.000 meter. Kegiatan yang diadakan oleh PASI Sumbar diharapkan juga bisa untuk mengasah kemampuan dirinya sebagai atlet. 5.000 meter putri. Ini udah berapa kali ikut kejuaraan kayak gini? Kalau yang untuk Sumbar sudah 3 kali. 1 kali dalam setahun. Dapat juara tiga-tiganya? Iya. Ketua Pengprov PASI Sumbar,
Sengaja Budi Syukur mengatakan, Kejurprov ini merupakan agenda rutin Pengprov Pasi Sumbar setiap tahun. Tahun ini merupakan tahun ketiga kalinya digelar. Terutama sekali untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak ini berlatih di daerah. Dan kemudian untuk mengukur prestasinya dan kita melihat jadikan database bagi mereka untuk rekod prestasinya secara Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini selain sebagai bahan evaluasi bagi atlet yang telah melakukan latihan di daerah, juga sebagai ajang seleksi pencarian atlet terbaik yang dipersiapkan mewakili Sumbar menyongsong Kejurnas Junior Remaja di Yogyakarta yang akan digelar pada pertengahan Juli 2024. Robiha melaporkan dari Padang.